Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bertanya ke kelas D. Sebenarnya bisa via apapun ya, bisa via komentar di video ini atau di video-video sebelumnya yang memungkinkan untuk dijawab dalam konsep Q&A seperti ini. Saya coba akan jawab dalam bentuk cerita gitu. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang bertanya. Sudah mencoba untuk bertanya tapi tidak saya jawab, berarti mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut agak kesulitan buat saya dijawab dalam konsep view Q&A seperti ini, atau mungkin ya memang saya nggak tahu aja jawabannya ya mungkin ya. Jadi saya coba pilihin pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, dan pada video Q&A kali ini sepertinya jawabannya akan agak panjang ya. Jadi sebenarnya Q&A ini kan konsepnya itu cerita gitu. Jadi kenapa harus ada pertanyaannya dulu? Karena saya biar bisa bikin poin-poin apa saja yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, atau prinsip-prinsip apa saja yang membuat saya untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi mungkin lebih ke sharing tentang pengalaman yang kita coba cari titik temunya dengan pertimbangan atau masalah-masalah yang sedang teman-teman hadapin gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini sebenarnya datang dari DM Instagram sih sebenarnya. Tentunya terima kasih buat yang sudah memberikan pertanyaan ini. Permisi mau nanya, semisal kita disuruh buat sesuatu fitur, kita dibuat suatu fitur dan fitur tersebut belum pernah kita buat dan tidak ada tutorial di manapun. Nah, cara buat atau nyelesain itu gimana ya Bang? Mungkin ada saran gitu. Ini sebenarnya ada sebuah cerita menarik di mana saya kan memulai karir sebagai start Android developer itu 2016 ya. Jadi kalau sekarang mungkin sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu gitu. Itu pertama kalinya saya menjadi seorang Android developer di sebuah perusahaan. Dan sebelum kerja tersebut sebenarnya saya nggak ada experience apalagi terlibat banyak hal dalam Android development selain pelajaran di kampus gitu ya. Pelajaran masih basic ya, masih jauh banget dari dunia kerja gitu. Terus kemudian saya masuk disuruh belajar. Jadi sebenarnya sebelum bekerja itu saya dikasih waktu untuk belajar dulu. Kemudian ada beberapa fitur yang sangat dekat dengan pertanyaan tersebut, bahwa saya coba cari tutorialnya itu tidak ada sama sekali, dan itu menyelesaikan dua fitur sebenarnya, dua cerita ya, dua kasus yang berbeda gitu. Statement yang pernah diberikan oleh bos saya yang masih saya ingat terus sampai sekarang adalah, jadi selama kita mendapatkan bisa melihat fitur tersebut ada di salah satu aplikasi di Play Store, berarti sebenarnya ada cara untuk membuatnya, karena sudah ada orang terlebih dahulu yang membuatnya. Tapi kan balik lagi ke pertanyaan tadi itu, gimana kalau memang tutorialnya tidak ada? Saya coba ceritakan dua kasus. Kasus yang pertama dulu itu ketika saya masuk sebagai Android developer, itu saya tidak terlalu Androidnya aja saya tidak kenal ya, apalagi konsep tentang consume API-nya dan siapa yang membuat API tersebut. Saat itu tuh juga masih belum jelas gitu, dan PR pada saat itu adalah gimana caranya mengkonsum Android yang datanya kita ambil dari SQL Server gitu. Dan saat itu yang menjadi sempat menjadi bahasan adalah Android kan open source, sedangkan SQL Server itu dia closed source. Dia nggak umumnya kita dapetin pelajaran tersebut gitu. Biasanya kan kalau kita belajar tuh paling MySQL atau mentok di Postgre gitu. Saat itu mau dikonekin sama SQL Server, dan saya mencari banyak hal dan dibantu juga sama senior saya. Tapi mungkin sebenarnya senior saya juga kalau nyari beneran ketemu ya, tapi saat itu karena dia cuman bantuin gitu, jadi ya udah cuman dikasih keyword yang saat itu tidak terlalu membantu saya yang masih baru di Android. Akhirnya ketika proses sudah 2 minggu saya nggak dapat apa-apa gitu, dan
ya bisa dibilang seperti Mas tadi, tutorialnya itu tidak ada gitu. Ada beberapa sebenarnya tutorial yang saya coba tapi tidak work sama sekali. Dan pada akhirnya ketika dari satu senior ke senior yang lain pada saat itu yang sudah bekerja, akhirnya ketemu caranya. Karena kalau kita dari Android nembak langsung ke SQL Server, itu kan sebenarnya kita men-skip sebuah satu fitur yang namanya API yang menjadi jembatan antara si front end sama database gitu. Sedangkan konsep-konsep seperti itu kan waktu itu saya tidak familiar tuh. Jadi sebenarnya yang perlu connect dengan SQL Server bukan si Android tapi API yang kita bikin. Akhirnya yang di-solve adalah bukan gimana caranya Android bisa connect ke SQL Server, tapi gimana caranya API dari PHP yang kita buat pada saat itu bisa connect ke SQL Server. Sedangkan si Android cuman ngambil dari PHP, mengambil API seperti biasanya gitu. So itu satu kasus ya dari saya gitu. Jadi kadang itu bukan karena tutorialnya tidak ada, tapi gimana cara kita menangkap konsep dari kasus tersebut itu kita tidak terbiasa, atau sebelumnya kita belum pernah mengerjakan hal tersebut, makanya kita bingung apa sebenarnya titik masalahnya ada di mana gitu. Itu kasus yang pertama gitu. Jadi masih sesuai ya dengan statement tadi itu, bahwa selama fitur itu masih bisa kita lihat dan ada tutorial, ada aplikasinya, maka seharusnya itu ada. Kasus kedua, pada saat itu ada project gimana caranya kita melakukan scan QR code menggunakan infrared gitu. Jadi kalau fitur yang biasa saya buat pada saat itu membuat QR code menggunakan kamera dari si HP tersebut. Terus kemudian gimana caranya dia men-scan QR code terus mendapatkan teksnya gitu. Dan itu banyak sekali tutorialnya, tapi pada saat itu di kerjaan itu gimana caranya ngebaca infrared, dan device-nya sudah disediakan. Jadi saat itu sudah ada perangkatnya sendiri yang mana support infrared. Terus kemudian di dalam infrared di dalam HP tersebut itu sudah ada aplikasi untuk scan QR-nya. Nah, gimana scan QR tersebut kita bisa implement di project kita. Nah, saat itu sama juga, saya mencari tutorialnya hampir tidak ada, sampai kantor saya tersebut nge-hire freelance Android developer yang lebih senior untuk bantuin saya gitu. Jadi dia datang, terus kemudian yang dia tanya pertama adalah HP tersebut itu dari mana asalnya gitu. Terus dicari pabriknya di mana, terus kemudian dicari artikel-artikel terkait dengan perusahaan tersebut. Akhirnya mendapatkan sebuah repository GitHub dari si perusahaan tersebut. Akhirnya cara connect infrared ke QR code tersebut memang sudah disediakan SDK oleh si perusahaan tersebut. Akhirnya SDK tersebut diinstal di project, kemudian baru kita bisa ngebaca. Kalau dicari tutorial secara umum seperti kita mencari tutorial pada umumnya, pada saat itu memang nggak dapat gitu. Ternyata ketika di hire oleh orang yang lebih berpengalaman, akhirnya dia dapat keywordnya. Dan masalah nggak berhenti di situ ya. Ternyata ketika cara ngebacanya pun saya cukup kesulitan, sampai saya minta bantuan beberapa teman saya memang sudah berpengalaman lebih lama sebagai programmer untuk mensupport saya by remote pada saat itu. Jadi komputer saya di remote, gimana cara solve problem tersebut gitu. Jadi seperti itu ya kasus-kasus yang saya juga pernah mengalami hal tersebut, bahwa tutorialnya tidak ada. Tapi selama fitur tersebut ada, itu sebenarnya bukan tutorialnya yang nggak ada, tapi how kita mendapatkan tutorial tersebut yang perlu memang jam terbang lama gitu. Makanya ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama, adalah memang pengalaman itu menjawab banyak hal, tidak sekedar tentang logik aja. Jadi mungkin logik perlu ya untuk melakukan coding, if else, looping gitu. Tapi untuk menghandle project itu memang perlu jam terbang yang lama sampai kita confidence, lebih percaya diri sebagai seorang developer. Jadi itu semua ngejawab. Jadi menurut saya itu kalau bisa spesifik dijelasin apa tutorial yang nggak ada, mungkin coba saya googlingin, dan pasti ada sih, harusnya sih masih ada. Jadi itu beberapa hal yang dulu sempat saya struggling di tahun pertama saya sebagai Android developer. Perlu pengalaman yang panjang, menyelesaikan banyak project sampai kita bisa berani untuk bertemu dengan hal-hal seperti itu. Itu contoh. Sekarang kita coba ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mas Hakam. Apakah pekerjaan freelance selalu deadline-nya? Waduh, deadline-nya apa ya?
Mungkin deadline-nya terlalu mepet gitu ya. Apakah pekerjaan freelance itu selalu deadline-nya mepet gitu sehingga kita kesusahan untuk mengejar deadline tersebut? Mungkin seperti itu ya. Saya mungkin ngambil screenshot kurang pas juga. Mungkin sebenarnya lebih lengkap lagi pertanyaan, tapi kurang lebih seperti itu. Oke. Kembali lagi ya. Jadi jawaban ini tuh berdasarkan pengalaman dan sudut pandang saya aja gitu. Freelance itu bagi saya itu adalah sebuah miniatur perusahaan, karena kita langsung bertemu dengan si klien, terus kemudian kita melakukan transaksi mulai dari awal dealnya itu seperti apa. Kalau memang ada kontraknya, berarti kontraknya seperti apa, terus proses kita ngobrolnya itu seperti apa, proses kita ketemu si klien tersebut itu ketemunya dari mana, terus kemudian baru membuat timeline projectnya. Jadi dari dari A sampai Z itu sebenarnya kita yang dilakukan, dan yang mana hal tersebut itu sebenarnya dilakukan juga oleh sebuah perusahaan itu juga mencari klien atau mendapatkan klien by referensi siapa gitu, terus kemudian klien masuk, terus kemudian mereka akan meeting, melakukan briefing, terus kemudian mengeluarkan surat kontrak, terus kemudian nominalnya berapa, baru kemudian pengerjaan mulai development, terus kemudian testing, dan sampai proses deployment ya, sampai terakhir. Nah, sebenarnya kan sama tuh. Apa yang membedakan antara perorangan sama perusahaan, bahwa perusahaan tersebut biasanya memiliki jam terbang lebih lama menghandle dari project-project kecil sampai akhirnya besar. Makanya sebuah perusahaan bisa membayar banyak karyawan karena memang dari nominal yang awalnya tidak terlalu banyak sampai akhirnya besar gitu, akhirnya bisa menghandle seorang project manager. Akhirnya yang menjadi poin dari saya adalah kenapa freelance mendapatkan deadline yang terlalu mepet, karena memang ada sebuah faktor kepercayaan antara orang ke seorang freelancer sama sebuah agensi atau sebuah perusahaan gitu. Karena kalau sebuah agensi kita akan membayar mahal, untuk seorang freelance gitu mungkin kita bisa mendapatkan harga yang agak murah gitu daripada kita membayar sebuah software. Dan kenapa deadline-nya mepet? Tidak seperti perusahaan membuat timeline untuk para pekerjanya yang mana kita sebagai developer. Ya karena balik lagi memang perusahaan sudah serapi itu membuat konsep deal dari awal itu sampai project itu ada timelinenya. Kenapa kita sebagai project freelancer tidak mendapat menghandle hal tersebut gitu ya? Karena banyak hal yang kita kerjain sendiri, yang mana perusahaan sudah dihandle oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga bagaimana timeline itu terbuat, mereka sudah tahu caranya dan biasa menghandle tersebut, daripada kita yang sebenarnya basicnya adalah seorang programmer, bukan orang yang benar-benar ngobrol dan dari satu dokumen ke dokumen lain sehingga hal tersebut tertata rapi gitu, dan kita nggak ada concern di situ juga untuk belajar lebih jauh karena mungkin waktu kita sibuk dilakukan coding gitu. Jadi mungkin bisa menjawab ya kenapa kita tidak kunjung mendapatkan klien yang ideal. Balik lagi ke jam terbang yang lama dan faktor kepercayaan orang, dan gimana kita memposisikan pada slot-slot skill tersebut gitu. Gimana cara dealnya, siapa kliennya, mana klien yang cocok sama kita, persona customer yang cocok sama kita itu yang mana. Kita kan hal tersebut masih buta tuh. Yang kita bayangin adalah fiturnya apa aja dan berapa lama kita bisa ngerjainnya, dan seharusnya sih concernnya developer kan di situ aja. Padahal banyak hal yang harusnya semua space tersebut itu diisi oleh orang yang kompeten sehingga akan mendapatkan sebuah timeline yang ideal gitu. Jadi kuncinya adalah ya dikerjain terus. Jadi kalau kita nggak bisa kompeten dalam satu persatu bidangnya, paling tidak experience dan jam terbang yang akan menjawab hal tersebut gitu. Pada akhirnya, oh yang ini nggak cocok buat saya, oh yang ini cocok, yang ini harganya terlalu murah, oh saya bisa nunggu sebentar lagi untuk mendapatkan harga yang cocok dengan. Jadi hal tersebut itu harus step by step sampai kita mendapatkan. Kalau nggak mau melewati hal tersebut, ya kita kerja di perusahaan yang mana semua hal sebelum proses development itu sudah dihandle orang lain gitu. Sedikit sharing terakhir sih, saya masih ngerjain freelance ya. Tapi tahun kemarin awal-awal saya ngerjain project TA. Saat itu saya masih terima project TA. Kalau sekarang udah enggak sepertinya, karena saya ada full time juga sekarang. Pada saat itu tuh ada beberapa yang masuk, anggaplah 10 lebih gitu. Tapi yang saya kerjain akhirnya 2, dan
mereka ini pastinya datang dari Last Day gitu, bukan personal ke nomor pribadi saya gitu. Jadi datangnya ke Last Day. Jadi dari dokumen yang sudah mereka sediakan sama ring harga yang mereka share gitu, saya baca tuh. Akhirnya saya bisa memilih mana yang cocok dengan saya dan timelinenya cocok. Jadi apakah ada apa contoh yang tidak cocok? Dia pengennya selesai dalam 3 hari itu ada yang pengen selesai 2 hari itu ada. Dan berarti kan itu saya nggak cocok. Tapi kenapa saya bisa menolak hal tersebut? Karena ada pilihan lainnya. Deadline itu bisa menjadi sangat mepet atau tidak sesuai dengan kita karena kita pikir adanya itu saja gitu. Jadi berarti kan di situ ada space branding yang kita masukin tuh sebenarnya. Di luar hal-hal lainnya ya. Jadi banyak hal yang bisa menjawab hal itu. Jadi datangnya itu kelas D bukan saya. Jadi dari 10 gitu akhirnya saya ambil 2. Yang pertama memang timeline sama harganya cocok. Yang ketiga saya pada saat itu mengerjakan Google Firebase Vision. Jadi untuk text recognition kalau tidak salah ya, sama notif dan lain sebagainya, yang mana fitur tersebut tidak pernah saya kerjakan. Jadi karena saya agak penasaran, saya search dan ternyata cukup menantang saya, akhirnya saya kerjakan. Dari segi kesibukan atau load pekerjaan saat itu sebenarnya tidak cocok, tapi karena ada ketertarikan, saya rasa penasaran, akhirnya ditambah hal itu juga. Jadi banyak banget checklist untuk seorang freelancer menurut saya ya, untuk orang yang tidak terlalu antusias menjadi freelancer gitu. Menurut saya banyak checklist yang kalau kita tidak bisa kompeten satu-satu per bidangnya, maka kompetensi tersebut harus kita pelajarin berdasarkan pengalaman dari satu project ke project lain sampai akhirnya kita mendapatkan SOP untuk kita sendiri, standarnya seperti apa. Jadi kalau sudah di posisi itu, kita bisa memilih mana klien yang cocok sama kita, mana yang nggak cocok. Jadi nggak semuanya diterima. Jadi proses deadline mepet atau tidak bukan bisa dihilangkan ya, tapi bisa diminimalisir. Termasuk branding di dalamnya saya perlu juga sih. Jadi itu bisa melahirkan opsi-opsi project mana saja yang mau kita kerjakan dan mana yang enggak gitu. Cukup panjang ya. Jadi ya gitulah. Jadi memang kali ini agak panjang. Berikutnya dari Mas Ahmad Rifani, cara mengatasi kejenuhan dalam belajar coding. Cerita saya mungkin yang nggak terlalu berbeda juga, tapi menurut saya tuh agak berbeda dengan programmer di circle saya kebanyakan gitu. Sebenarnya saya pribadi itu kapan saya merasa jenuh coding itu ketika saya belajar gitu. Jadi sebelum bekerja sebagai Android developer itu saya belajarnya itu 2 tahun lebih gitu. Jadi bayangin belajar dulu itu saya masih ingat saya belajar array sama array list sama listing itu hampir sekitar 1 bulan. Jadi saya ulang-ulang terus indeks itu gimana, terus kemudian digabungin sama looping for itu gimana. Itu 1 bulan lebih untuk sekedar belajar array sama looping itu aja. Jadi kebayang ya, jadi selama apa saya belajar. Jadi ketika saya udah belajar tuh saya nyobain, ketika ada teman mulai ada yang percaya sama saya terima tuh projectnya. Saya terima, saya kerjain. Waktu itu masih 200-300 ribu saya kerjain. Jadi saya sempat terus sempat ikutan lomba juga, yang mana ya nyari pengalaman aja karena udah jelas nggak mungkin menang gitu ya. Jadi cari-cari pengalaman aja gimana caranya ikut lomba. Sampai akhirnya 2 tahun lebih tersebut, ketika saya mau mulai membuat surat lamaran untuk bekerja, itu sebenarnya saya udah merasa capek ya ngoding ya. Jadi kalau ditanya kapan ketika saya melakukan jenuh dengan coding, itu bahkan sebelum bekerja gitu. Jadi ada beberapa tips menurut saya, tapi mungkin jawabannya agak filosofis gitu ya. Agak filosofis gimana cara kita menangani kejenuhan dalam coding. Dan jawaban ini mungkin tidak hanya seputar spesifik untuk coding aja, bisa juga hal-hal lain bisa di-solve dengan cara ini. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang lebih besar dari effort yang kita keluarkan gitu. Makanya saya kalau saat ini saya nggak terlalu kaget kenapa berita-berita tentang gaji developer di sini lebih besar, di sini lebih besar lagi, ada yang 2 digit, ada yang lebih, bahkan seorang front end developer bisa mendapatkan 20 juta lebih. Saya nggak kaget. Kenapa? Karena memang kita memerlukan tujuan tersebut agar kita punya alasan untuk apa kita terus menerus semangat ngoding gitu. Dan kalau dilebarin lagi tujuan itu, kalau kita
untuk gaji tersebut tidak bisa kita capai, maka kita harus mindahin lagi itu tujuan-tujuan lainnya. Makanya mungkin di salah satu tujuan tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang kita sukain, termasuk diantaranya adalah hobi gitu ya. Jadi kalau saya sendiri suka banget nonton film, sehingga kalau ada film-film baru tuh saya nggak sabar untuk segera nonton. Karena ada tujuan-tujuan seperti itu, akhirnya kalau dapat kerjaan itu saya berusaha untuk tidak menunda, karena kalau menunda nanti nggak bisa nonton film gitu. Jadi kalau sehari mau ngerjain apa, saya langsung kerjain agar malamnya saya bisa full nonton film atau series-series yang sudah saya tambahkan di bookmark saya gitu, biar segera nonton hal tersebut gitu. Jadi harus kalau jenuh ngodingnya nggak apa-apa sih menurut saya, tapi paling tidak ada tujuan-tujuan lain yang membuat coding tersebut harus segera selesai, harus clear, harus ya seminimal mungkin bug dari. Jadi kita ya faktor ketelitian juga agar kita ketika ada momen berikutnya kita benar-benar bisa menikmati momen tersebut tanpa memikirkan task coding lagi gitu. Jadi as a profesi aja gitu. Jadi memang tidak masalah juga. Jadi kalau tujuannya adalah gaji juga menurut saya tidak masalah, karena memang harus ada tujuannya. Sehingga hal tersebut itu memang harus kerjaan yang harus selesai, sehingga hari berikutnya bisa mengerjakan task lagi dengan tujuan-tujuan lain yang sudah kita buat gitu. Itu secara tujuan ya. Terus kalau dilihat kan saya juga memiliki last day tuh. Jadi sebenarnya ada konsep masterpiece. Ada masterpiece dalam hidup kita sebenarnya gitu. Atau mudahnya itu mungkin kalau teman-teman mendengarkan orang-orang yang berkarya gitu. Jadi di last day tersebut saya termasuk orang yang melakukan hal tersebut. Jadi saya berkarya di last day gitu. Kenapa saya terus menekuni ngoding? Karena inti dari last day tersebut adalah coding gitu, yang mana saya harus belajar, saya harus mendapatkan pengalaman. Jadi untuk belajar mungkin saya bisa sendiri, untuk bekerja ya saya bisa mendapatkannya ketika saya menjalani pekerjaan tersebut, dan itu yang akan menjadi bahan bakar untuk si last day tersebut. Jadi konsep masterpiece itu adalah effort yang kita keluarkan tidak akan pernah sebanding dengan pride atau kebanggaan yang kita rasakan gitu. Jadi bahan bakar itu tidak pernah lebih besar gitu. Jadi selalu kurang gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sana itu, dan yang paling menonjol mungkin kebanggaan. Jadi mungkin kalian kalau merasa jenuh dengan ngoding, buatlah karya-karya yang menurut kalian itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, sehingga ngoding tersebut adalah bahan bakar utamanya gitu. Akhirnya ketika kita mencari pengalaman dan juga belajar tentang coding tersebut, kita tahu ada tujuan yang sangat besar menanti kita gitu, yang mana itu adalah masterpiece atau proses yang membuat kita lebih merasa bangga dan bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin 2 itu ya tipsnya. Jadi saya pikir itu untuk kejenuhan ngoding susah untuk melawannya. Jadi ya udah as a profesi aja. Kalau kalian lihat siapa supir, misalkan orang yang jaga toko, semuanya merasakan rasa jenuh. Jadi nggak sekedar programmer aja sih. Jadi menurut saya itu jenuh seperti itu tuh kalau tidak bisa dilawan ya nggak usah dilawan gitu. Tidak perlu seolah-olah kita tidak jenuh. Ya udah jenuh aja, dan kita cari solusi eksternalnya apa tuh kalau tidak bisa dari dalam gitu. Kita coba cari solusinya dari luar juga gitu. Oke, yang terakhir dari Mas Fandi Ahmad. Wow, ini lumayan cukup lama ya. Yang pertanyaannya dari Mas Fandi Ahmad. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah prospek kalau pindah dari backend ke Android, dari backend untuk menjadi Android developer. Kalau dari saya sebenarnya ngapain pindah? Karena menurut saya sih backend juga peluangnya besar gitu. Jadi si Android memang karena saya udah 5 tahunan lebih gitu di Android. Jadi saya ngelihatnya bukan Android lagi ya, tapi lebih ke front end mobile developer gitu. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin ke Android gitu. Kalau sekarang tuh spesifik ke mobile. Dan selain mobile tuh kesempatan besarnya juga ada di backend juga, dan front end lainnya, dan istilah-istilah lainnya kan ada QA engineer, ada apa lagi tuh, ada IT manager, ada banyak sih sebenarnya yang menurut saya itu banyak hal yang peluangnya sangat luas untuk IT engineering gitu ya mungkin ya. Dan termasuk CBE sama Android itu masih sama-sama luas, tapi karena ini dari back end, jadi menurut saya itu kalau memang keputusannya pindah
keputusannya pindah, paling enggak kita nggak akan terlalu kesulitan ya, karena kan fundamentalnya adalah ngoding gitu. Jadi kalau sudah pernah ngoding masuk ke Android gitu ya tinggal masuk aja sebenarnya, karena ya belajar ngoding ya masih gitu-gitu aja, cara cari tutorialnya ya masih sama gitu. Terus kemudian cara solving problem ya seharusnya masih sama, kecuali sintak gitu kan ya, kecuali sintak sama editor-editor untuk ngoding yang kita gunakan. Jadi masih seputar itu gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau lebih jauh lagi gimana peluang Android, spesifik Android ya masuk sekarang itu, saya pikir itu tidak semudah ketika saya masuk ke Android. Jadi ketika saya masuk ke Android, saya merasa saat itu Android masih Android gitu, dia masih berdiri sendiri. Tapi kalau sekarang tuh opsi dari bahasa pemrogramannya sudah nggak seperti dulu, apalagi sejak ada Kotlin gitu, sudah ada Java sama Kotlin. Yang mana yang kita gunakan sebenarnya agak ribet ketika kita tidak di produk sama project mungkin sama ya, karena kita akan switch dari satu bahasa pemrograman ke pemrograman lain. Jadi banyak hal yang kita perlu pelajarin, dan kalau belajarnya baru mulai sekarang, saya pikir itu bekal cross platform itu juga sepenting itu untuk kita mengisi waktu kita gitu. Jadi kalau kita sudah bisa native, nggak ada salahnya kita belajar cross platform seperti React Native atau Flutter gitu. Itu tuh untuk bekal kita aja gitu ya, kalau kita memang mau fokus ke situ gitu. Itu untuk sudut pandang secara karir untuk dulu sama saat ini gitu. Terus kemudian untuk perpindahan dari dari prospek back end ke Android, mungkin opini saya secara pribadi, kalau menurut saya ya, jawaban saya pribadi, menurut saya itu nggak perlu sih terusin di back end aja, karena sampai saat ini sebenarnya saya masih percaya ke sebuah profesi itu yang spesialis. Jadi semakin lama kita belajar di situ dan menghandle, apalagi di teknologi kan terus berkembang itu, yang dulunya teknologi masih AB, yang sekarang sudah ABCD, padahal di satu profesi yang sama. Jadi spesialis itu masih sepenting itu buat saya pribadi. Ketika seseorang memutuskan spesialis daripada generalis, menurut saya itu pada akhirnya si spesialis tersebut akan menjadi seorang generalis. Karena balik lagi, ketika kita ngomongin tentang programmer, mungkin kebutuhannya adalah programming. Tapi ketika kita ngomongin programmer as a profesi gitu, bekerja sebagai programmer, artinya kebutuhan programmer tersebut tidak hanya seputar programming saja. Ada cara-cara atau etika kita untuk bekerja gitu. Mulai dari membuat CV, personal branding, cara kita bekerja sama dengan tim, dan percepatan adaptasi terhadap tools-tools untuk bekerja sama dalam tim tersebut. Bagaimana kita bisa masuk untuk solve problem ketika meeting dan hal lainnya. Itu menurut saya sih programming hanya bagian dari satu checklist dari 10 checklist lainnya gitu. Jadi ketika kita mutusin spesialis, pada akhirnya kita juga akan generalis gitu. Apalagi kalau seperti saya di Last Day sendiri gitu, mulai dari membuat course, mulai dari tahapan awal produksi gitu, terus open pre-order, terus promosi, membuat konsep administrasinya seperti apa, mulai dari WhatsApp, ABCD gitu. Padahal core intinya profesi saya Android developer, tapi ada banyak hal sebenarnya yang di handle di luar itu. Tapi untuk bidang saya masih percaya keyakinan bahwa spesialis itu penting, karena kita harus punya pondasi yang kuat sebelum kita membangun apapun yang kita inginkan di atasnya gitu ya. Jadi secara saya pribadi sih nggak perlu pindah, tetap di back end gitu terusin, dan buatlah karir tersebut menjadi karir yang lebih luas lagi. Ada sebuah konsep yang namanya itu karir vertikal sama karir horizontal. Kalau kalian peduli tentang konsep karir tersebut, ada karir vertikal yang namanya mulai dari kita yang junior, back end engineer gitu, terus kemudian menjadi senior engineer, kemudian menjadi lead, kemudian menjadi IT manager, menjadi CTO dan lain sebagainya. Yang itu vertikal konsepnya. Tapi sebenarnya ada karir yang bisa kita kembangkan secara horizontal. Jadi mungkin ini yang diterapin ya. Jadi kalau di kerjaan sih saya sebagai Android developer. Jadi
di luar kerjaan tersebut akhirnya saya masih membangun course di Last Day, terus membangun brand, terus kemudian membuat konten-konten pendukung agar course tersebut tetap naik di sosial media, membuat konten weekly di YouTube. Jadi hal tersebut itu adalah sebenarnya satu karir yang tidak dibuat ke atas tapi dilebarin aja. Ternyata dari sebuah profesi Android developer kita bisa membangun sebuah aplikasi, kita bisa membangun tutorialnya, kita bisa membangun brandingnya, kita bisa membangun orang-orang yang bisa menikmati karya tersebut, tidak hanya terpaku pada satu perusahaan. Jadi terserah sih kalian mau pilih karir yang mana, tapi semoga itu menjawab tentang prospek untuk pindah dari BE ke Android. Besar, tapi masalahnya kalau dari sudut pandang saya, Android sama backend sama besarnya. Jadi daripada masuk lagi agak puter balik gitu, menurut saya sih lanjutin yang ada aja sih menurut saya. Mungkin itu aja untuk video Q&A kali ini, dan memang agak panjang. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan di komentar. Tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya skip karena tidak bisa dijawab dari konsep Q&A seperti ini. Saya Irsa dari Last Day, sampai ketemu di video vlog berikutnya.